Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, Jemaat GSKI Nafiri Banjarbaru. Meskipun saat ini kita belum dapat bertatap muka secara langsung, namun kiranya hal ini tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dapat berinteraksi melalui media online dan kita tetap dapat terus belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk beraktivitas, dan kami dapat berinteraksi melalui media online, dan kami dapat belajar bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menyertai kami pada hari ini, sehingga hati dan pikiran kami dapat tertuju kepadamu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi menyertai hamba-Mu, sehingga kebenaran firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti kita ketahui, kita belum lama meninggalkan tahun 2019 dan kita masuk di tahun yang baru, tahun 2020, di mana sebelumnya banyak orang menaruh harapan-harapan yang besar, harapan-harapan yang tinggi di tahun ini. Ada pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai, ada target-target yang ingin diraih, terutama jika di tahun sebelumnya pencapaian dan target tersebut belum dapat direalisasikan. Sehingga di tahun ini orang-orang tentu akan berjuang untuk mencapai target-target tersebut. Dan kita mengenal tahun 2020 ini sebagai tahun kabisat, tahun yang istimewa karena terjadi hanya 4 tahun sekali. Dan oleh sebab itu orang menaruh harapan yang besar, harapan yang tinggi akan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di tahun ini dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Namun fakta atau kenyataan yang kita hadapi di awal tahun adalah adanya beberapa peristiwa yang justru membuat kita khawatir, justru membuat kita cemas. Dan ini mempengaruhi situasi politik di dunia. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah adanya ancaman Perang Dunia Ketiga, di mana Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap konvoi kendaraan yang ada di Bandara Internasional Baghdad. Dan serangan tersebut menewaskan seorang jenderal yang bernama Qasem Soleimani, di mana jenderal ini juga merupakan komandan pasukan Quds Iran yang sangat disegani oleh rakyatnya. Sehingga peristiwa kematian ini membuat masyarakat Iran menjadi marah dan mereka melakukan serangan balasan terhadap Amerika dengan melakukan serangan rudal terhadap 2 pangkalan militer Amerika yang ada di Irak. Dan ini sangat mempengaruhi situasi politik dunia, di mana orang-orang, masyarakat dunia bertanya-tanya apakah akan terjadi Perang Dunia Ketiga atau tidak. Ini membuat kita semua cemas dan kita bersyukur bahwa hal itu tidak terjadi dan ketegangan ini berangsur-angsur mereda dengan sendirinya. Kejadian yang kedua adalah kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Kebakaran hutan ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2019 dan masih berlangsung sampai di awal tahun 2020. Kebakaran ini sangat hebat sehingga ada 900 juta ton karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dan mempengaruhi udara yang ada di muka bumi ini. Terjadi pencemaran udara yang luar biasa dahsyat. Ada jutaan hektar hutan yang terbakar dan ribuan rumah-rumah yang hancur akibat kebakaran ini. Dan ini menyita perhatian masyarakat dunia. Kemudian yang terjadi di wilayah kita, terjadi di perairan Natuna, di mana ada kapal dari Tiongkok yang masuk ke wilayah kita. Dan ini membuat kekuatan militer terpaksa dikerahkan untuk mengamankan wilayah tersebut yang merupakan zona ekonomi eksklusif kita, sehingga peristiwa ini juga menimbulkan ketegangan di antara 2 negara dan membuat kita sempat cemas dan khawatir juga akan ketegangan ini.
Kemudian yang selanjutnya terjadi banjir di wilayah ibu kota, di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sampai ke daerah Banten terjadi banjir yang luar biasa. Dan ini mempengaruhi kehidupan pemerintahan kita yang berpusat di Jakarta. Juga terjadi bencana banjir di wilayah-wilayah lain di daerah kita. Dan ini membuat situasi keadaan di Indonesia menjadi kurang baik. Ini terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi, yang sangat ekstrim. Kemudian yang selanjutnya juga peristiwa corona yang kita kenal dengan COVID-19. Awalnya terjadi di kota Wuhan, dan ini kemudian menyebar ke daerah yang lebih luas yang ada di sekitarnya, kemudian menyebar lagi sampai ke seluruh dunia dan menjadi pandemi, karena ini sudah bersifat global atau bersifat skala internasional. Dan faktanya bahwa banyak korban yang sudah ditimbulkan akibat dari masalah corona ini. Bahkan negara kita pun juga terkena imbasnya. Ini juga melumpuhkan fondasi perekonomian dunia. Bahkan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini lebih parah dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. APBN negara kita sampai tekor sebanyak 853 triliun, bukan angka yang sedikit. Dan ini akan mempengaruhi kehidupan kita di bulan-bulan yang akan datang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang susah untuk makan. Ya, dan kita tentu prihatin dengan keadaan yang seperti ini. Namun inilah fakta atau realitas kehidupan kita yang kita alami hari-hari terakhir ini, sehingga banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi cemas, banyak orang menjadi takut, bahkan sampai stres. Orang berseru-seru kepada Tuhan, orang mencari pertolongan Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk dipulihkan. Orang kembali bertobat, memperbaharui komitmen mereka terhadap Tuhan. Sikap ini tidak salah, namun kita juga harus melakukannya dengan sikap hati yang benar. Ketika situasi sudah mulai membaik, keadaan sudah mulai aman, dan kita dapat beraktivitas dengan normal, kita tentu harus meninggalkan segala kesenangan-kesenangan kita yang ada di dunia ini. Kita tidak terikat lagi dengan kesenangan dunia, tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat materi, bersifat fana. Kita harus betul-betul menjadikan Tuhan adalah satu-satunya tujuan hidup kita, satu-satunya pengharapan kita. Ini akan menjadikan pemurnian bagi orang-orang percaya. Apakah mereka melakukan pertobatan yang benar atau sungguh-sungguh, ataukah mereka melakukan pertobatan yang palsu. Tentu pertobatan yang benar akan mengarahkan kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya kesenangan kita. Dan kita berjuang untuk hidup kudus, hidup suci sesuci-sucinya. Sementara orang-orang yang melakukan pertobatan palsu, ketika dunia atau keadaan sudah kembali normal, mereka akan terseret kepada arus kehidupan dunia yang jahat, kembali kepada rutinitas, kepada kesenangan-kesenangan, hobi-hobi, dan hal-hal yang bersifat materi atau bersifat duniawi. Bagaimana dengan kita? Kita berada di posisi yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita termasuk orang yang melakukan pertobatan palsu tersebut? Kita harus perkarakan ini dengan sangat-sangat serius. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Pada saatnya kita akan mati, dan kita akan masuk di dalam tahta pengadilannya yang dahsyat. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan, perbuatan kita akan dihakimi. Dan kita akan ditelanjangi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik dalam pikiran kita. Apapun semua itu kita akan perkarakan kepada Tuhan nantinya. Sehingga hati, pikiran kita dan perkataan kita harus betul-betul benar, harus betul-betul kudus, harus betul-betul suci. Inilah perjuangan kita.
selama kita hidup di dunia ini. Corona bukanlah satu-satunya yang mengancam kehidupan kita. Namun tentu kita tetap harus waspada, harus bertanggung jawab. Kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tinggal di rumah, keluar rumah kalau hanya hal-hal yang bersifat sangat penting, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, berjemur di pagi hari, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan dengan berolahraga di rumah. Tentu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan taat. Sehingga pada saatnya nanti, ketika situasi sudah membaik, maka kita pun dapat melakukan aktivitas kita dengan normal. Mari kita perkarakan ini dengan sangat-sangat serius. Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa? Sudahkah kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Bapa? Apakah ketika kita nanti mati, kita akan diterima masuk dalam kerajaan-Nya? Mari kita serius memperjuangkan hal ini. Kita serius memperkarakan ini dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang membatasi kehidupan kita sebagai orang Kristen, agar kita tidak hidup sembarangan, tidak hidup melukai hati Tuhan, tidak hidup suka-suka kita. Namun kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal seperti ini. Mari kita kembali kepada kebenaran yang sejati. Kita betul-betul belajar apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita ini. Matius 5 ayat 20 mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan diterima masuk dalam kerajaan surga. Standar yang Tuhan Yesus tetapkan sangat tinggi. Kita dibandingkan dengan kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi, di mana kita tahu kehidupan mereka adalah kehidupan yang luar biasa. Dalam hal hukum Taurat mereka tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kita harus melebihi dari standar itu. Ini sesuatu yang sangat berat. Hidup keagamaan bukan berarti kita melakukan hal-hal ritual keagamaan, masuk dalam kehidupan agamawi, bukan seperti itu. Namun keagamaan di sini bahasa aslinya adalah dikaiosune, artinya sikap hati, atau lebih kepada karakter. Sehingga sikap hati dan karakter kita tentu harus lebih baik daripada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh terhadap hal ini. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar seolah-olah engkau ditolak. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar seolah-olah engkau tidak akan masuk di dalam kerajaannya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar seolah-olah engkau tidak akan selamat. Kita harus membayar harga untuk keselamatan itu sendiri. Banyak hal yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapa berada di tempat yang kudus, di terang yang tak terhampiri, sehingga dosa tidak akan bisa masuk ke dalam hadiratnya. Kita manusia yang berdosa, sehingga ketika kita di dunia, tentu kita harus berjuang. Kita harus berusaha memperbaiki karakter kita, memperbaiki sikap hati kita, sehingga semakin hari kita semakin memiliki karakter yang baik, semakin memiliki hidup yang benar, dan semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah yang Bapa kehendaki. Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Banyak orang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin kita sempurna seperti Bapa di surga? Kesempurnaan Bapa adalah mutlak. Tidak bisa dibandingkan kesempurnaan Bapa dengan kita. Kita tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan itu. Tapi kita juga harus memahami bahwa kita juga harus sempurna di dalam level kita. Kita sebagai orang dewasa beda tingkat kesempurnaannya dengan anak-anak yang masih sekolah, misalnya SD atau SMP. Tentu tingkat kesempurnaannya tidak sama. Dan kita harus mencapai tingkat kesempurnaan di level kita masing-masing. 2 Petrus 3 ayat 11, jika segala sesuatu akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Ini pengeringatan bagi kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur, bahkan sampai ke unsur-unsurnya. Semuanya akan hancur. Dan kita harus berjuang untuk hidup suci dan saleh. Bagaimana sikap kita menunjukkan seberapa serius kita berurusan dengan Tuhan. Bagaimana sikap kita menunjukkan seberapa kita menghormati Tuhan. Bagaimana sikap kita ini menunjukkan bagaimana seberapa kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita gunakan waktu yang tersisa ini dengan betul-betul mencari wajah Tuhan. Kita berusaha bertemu dengan Dia secara pribadi. Kita memiliki hubungan yang eksklusif, hubungan yang khusus dengan Tuhan, hubungan yang pribadi. Oleh sebab itu sangat penting dalam satu hari kita meluangkan waktu minimal setengah jam untuk diam di kaki Tuhan dan mencari hadirat-Nya, bersekutu dengan Dia, berkomunikasi dengan Dia, pribadi dengan pribadi. Ini sangat penting sehingga kita mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengenal pikirannya, perasaannya, sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan kita, satu-satunya tujuan kita, Tuhan dan kerajaannya di langit baru dan bumi yang baru. Hari-hari ini tentu kita lewati dengan tidak mudah, sangat berat, dan kita tetap harus taat, harus sabar, menjalaninya dengan penuh ucapan syukur, dengan bersuka cita. Tetap kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, sehingga pada saatnya nanti ketika kita keluar dari situasi yang sulit ini, kita dapat hidup kembali normal. Namun kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, bersifat materi, hal-hal yang bersifat fana. Kita hanya menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita, satu-satunya kesenangan kita, Tuhan dan kerajaannya. Sehingga pada saatnya nanti kita kembali kepadanya, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, di dalam kerajaannya, di langit baru dan bumi yang baru. Kita akan bersama-sama berjumpa di langit baru dan bumi yang baru. Dan itulah kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarnya pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas kesempatan yang indah ini ketika kami dapat berinteraksi dengan rekan-rekan kami, jemaat GSKI Nafiri Banjarbaru. Walaupun hanya melalui media online, namun kami tetap bersyukur, kami bersuka cita ketika kami dapat saling menyapa dan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami mau berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan kami, tujuan kami di dalam kerajaan-Mu di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan segala pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa kiranya di waktu-waktu yang akan datang kami dapat kembali bertemu satu dengan yang lainnya, bertatap muka, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan kami mau melayani Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.